Oke, oke mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Selamat pagi ya Kang Teteh semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai sekolah atau perancangan sekolah yang kami buat, yaitu kami merancang Sekolah Dasar Cendekia Nusantara Digital. Baik, sebelum itu, saya akan memaparkan anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ananda Mutiara Barkah, yaitu ada Teh Cindy Aulia, ada Teh Naila Salsabila, ada Teh Novalia, dan Arudi. Baik, identitas sekolah yang kami buat itu dengan nama sekolah SD Cendekia Nusantara Digital, statusnya swasta, jenjang sekolah dasar, kepemilikan oleh Yayasan Pendidikan Cendekia Nusantara yang berdiri tahun 2020. Alamat yaitu Jalan Cendekia Raya nomor 15, Kelurahan Majakarya, Kecamatan Ciburu, Kota Bandung, Jawa Barat. Akreditasi dirancang menuju akreditasi A. Oke, pendidikan adalah salah satu elemen kunci dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing di era global. Perkembangan teknologi yang cepat menuntut sektor pendidikan untuk beradaptasi dengan berbagai inovasi, terutama dalam pengelolaan sekolah yang efisien, efektif, dan berbasis digital. Oleh karena itu, keperluan sistem manajemen sekolah yang tidak hanya berfokus pada akademis, tetapi juga dapat membentuk karakter dan keterampilan yang relevan di abad ke-21. Sekolah Cendekia Nusantara atau SCND hadir sebagai contoh lembaga pendidikan yang mengintegrasikan teknologi dalam seluruh aspek operasionalnya. Dalam mengadopsi konsep pendidikan yang berlandaskan kurikulum merdeka, pembelajaran berbasis proyek atau PBL, serta peningkatan kemampuan literasi digital, SCND berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan sesuai dengan tuntutan zaman sekarang. SCND dengan desain sistem pengelolaan sekolah yang ideal yang diterapkan, ini mencakup pengolahan kurikulum, siswa, pengajar, strategi manajemen pendidikan, fasilitas, serta hubungan masyarakat. Diharapkan laporan ini dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pengembangan sistem pendidikan yang lebih baik dan berfokus pada masa depan. Baik, ini adalah logo SD Sekolah Cendekia Nusantara Digital yang akan dijelaskan sekaligus ada pengelolaan kurikulum yang akan dijelaskan oleh Teh Cindy. Kepadanya, waktu dan layar disilahkan. Terima kasih, Temur. Selanjutnya di sini ada makna logo SD Sekolah Cendekia Nusantara Digital, di mana logo ini mempresentasikan komitmen kami dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan melalui pendidikan yang berbasis digital dan berwawasan lingkungan. Yang pertama, di sini ada perisai yang melambangkan perlindungan dan keteguhan dalam dunia pendidikan. Sekolah menjadi tempat yang aman untuk membentuk karakter dan pengetahuan siswa. Yang kedua, ada buku terbuka, simbol dari ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang selalu berkembang, menunjukkan bahwa sekolah dasar sumber ilmu tanpa batas. Yang ketiga, ada dua siswa melambangkan keceriaan, semangat belajar, dan kebersamaan, mewakili peserta didik yang aktif, kreatif, dan siap berkembang. Selanjutnya, yang keempat ada pohon dengan daun, menggambarkan pertumbuhan kehidupan dan masa depan. Siswa diharapkan terus tumbuh menjadi pribadi yang unggul. Yang kelima, ada bintang, simbol cita-cita tinggi dan prestasi, menggambarkan harapan agar siswa meraih kesuksesan dan menjadi pribadi yang membanggakan. Selanjutnya, yang keenam ada global atau peta Indonesia, menunjukkan wawasan nasional dan global, serta kesiapan menghadapi era digital dan dunia modern. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada elemen digital atau kotak-kotak, melambangkan teknologi dan digitalisasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, nilai-nilai utama sekolah, yang dimana cerdas, berpikir kritis, berilmu, pengetahuan luas, dan selalu ingin tahu.
Yang kedua ada berkarakter, di mana memiliki sifat baik, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada kolaboratif, mampu bekerja sama, saling menghargai, dan membangun kebersamaan. Yang keempat, melek digital, di mana cakap menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, peduli lingkungan, di mana menjaga dan melestarikan lingkungan untuk kehidupan yang lebih baik. Komitmen kami Sekolah SD Cendekia Nusantara Digital berkomitmen memberikan pendidikan berkualitas yang memadukan nilai-nilai luhur, teknologi, dan kepedulian lingkungan untuk mencetak generasi unggul yang berdaya saing global dan berkarakter bangsa. Selanjutnya ada pengelolaan kurikulum. Kurikulum yang digunakan oleh SCDN yaitu menggunakan kurikulum merdeka berbasis digital dan karakter dipadukan dengan pembelajaran berbasis proyek atau PBL, literasi digital, dan penguatan profil pelajar Pancasila. SCDN mempunyai program unggulan sekolah yang pertama kelas digital dan coding dasar. Program ini membekali siswa dengan keterampilan teknologi melalui penggunaan perangkat digital dan pengenalan dasar coding. Tujuannya untuk melatih berpikir logis, kreatif, dan kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua ada Green School Program. Program yang menanamkan kepedulian lingkungan melalui kegiatan seperti menanam, memilih sampah, dan menjaga kebersihan, bertujuan membentuk karakter siswa yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang ketiga ada kelas bilingual pembelajaran, menggunakan dua bahasa, Indonesia dan Inggris untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa serta memperluas wawasan global. Yang keempat, ada kelas minat dan bakat, program untuk mengembangkan potensi siswa sesuai minat, seperti seni, olahraga, atau sains, guna meningkatkan kreativitas dan kepercayaan diri. Nah, selanjutnya ada strategi implementasi kurikulum. Yang pertama, pembelajaran aktif dan kolaboratif, di mana pembelajaran berpusat pada siswa dengan melibatkan diskusi, kerja kelompok, dan kegiatan interaktif agar siswa lebih aktif dan mampu bekerja sama. Yang kedua, ada pemampatan LMS Learning Management System, di mana menggunakan platform digital untuk mengelola pembelajaran seperti pemberian materi, tugas, dan penilaian secara online sehingga lebih efektif dan terorganisir. Yang ketiga, penilaian berbasis proyek. Penilaian dilakukan melalui tugas proyek yang menuntut siswa menghasilkan karya nyata, sehingga mengukur pemahaman dan keterampilan secara menyeluruh. Yang keempat, integrasi teknologi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran seperti media digital dan aplikasi edukatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan minat belajar siswa. Oke, terima kasih kepada Teh Cindy atas pemaparannya. Kita langsung masuk ke pengelolaan peserta didik yang akan disampaikan oleh Teh Naila. Kepadanya waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Mutiara atas kesempatannya. Nah, yang kedua ada pengelolaan peserta didik. Di bagian A ada sistem penerimaan peserta didik. Yang pertama ada seleksi minat dan potensi. Calon siswa itu diseleksi berdasarkan minat dan bakat untuk mengetahui potensi awal serta penempatan yang sesuai. Yang kedua ada tes akademik dan wawancara. Dilakukan tes untuk mengukur kemampuan dasar akademik serta wawancara guna mengetahui karakter
motivasi dan kesiapan belajar siswa. Yang ketiga ada sistem online, yaitu proses pendaftaran dilakukan secara online agar lebih mudah, cepat, dan transparan bagi calon peserta didik. Nah, selanjutnya ada program pengembangan potensi peserta didik. Yang pertama ada mentoring siswa. Mentoring ini memberikan pendampingan secara akademik maupun personal untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar. Yang kedua ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini berperan dalam membentuk nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan juga kejujuran. Yang ketiga ada kegiatan sosial, bertujuan untuk menumbuhkan empati dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang keempat ada ekstrakurikuler, yaitu menjadi sarana pengembangan minat dan bakat serta melatih keterampilan sosial seperti kerjasama dan kepemimpinan. Nah, selanjutnya ada sistem pembinaan disiplin. Sistem pembinaan disiplin itu yang pertama ada disiplin positif, yaitu menekankan kesadaran dan tanggung jawab bukan hukuman. Yang kedua ada sistem poin, yaitu sistem poin ini digunakan untuk memantau perilaku siswa secara terukur. Yang ketiga ada konseling rutin, yaitu untuk membantu siswa mengatasi masalah pribadi maupun akademik. Saya kembalikan ke Bunda. Baik, terima kasih kepada Teh Naila atas pemaparannya. Selanjutnya ada pengelolaan tenaga pendidik yang akan disampaikan oleh Teh Novalia. Kepadanya waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, selanjutnya yaitu pengelolaan tenaga pendidik, di mana pada bagian ini saya akan membahas tentang pengelolaan tenaga pendidik. Nah, pengelolaan tenaga pendidik merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa guru memiliki kompetensi, profesionalitas, serta kinerja yang optimal dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada rekrutmen, di mana rekrutmen ini dilakukan melalui seleksi kompetensi, micro-teaching, dan wawancara. Nah, untuk mendapatkan guru yang profesional dan sesuai kebutuhan di sekolah. Nah, yang kedua ini ada pengembangan profesional, yang dimana dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, komunitas guru, dan sertifikasi agar guru selalu mengikuti perkembangan pendidikan dan teknologi. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini dilakukan melalui evaluasi semester, observasi kelas, dan feedback siswa untuk meningkatkan kualitas pengajaran secara terus-menerus. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya kami kasihkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Novalia atas pemaparannya. Selanjutnya ada strategi pengelolaan peserta didik, lalu sekaligus pengelolaan fasilitas yang akan disampaikan oleh Kang Rudi. Kepadanya waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Muti. Di sini ada strategi pengelolaan peserta didik. Nah, di sini ada 3 poin aspek, yaitu yang pertama, kepemimpinan, yaitu melibatkan semua pihak dan mendorong perubahan positif. Poin B yaitu manajemen, pengelolaan sekolah berdasarkan data, rencana yang jelas, dan teknologi. Poin C yaitu pengambilan keputusan, keputusan yang diambil bersama dan terbuka. Slide selanjutnya, Teh. Nah, di sini ada pengelolaan fasilitas. Ada 2 poin aspek. Yang pertama, poin A, fasilitas, yaitu menyediakan sarana belajar berbasis teknologi. Yang pertama ada smart classroom, yang kedua lab komputer, yang ketiga perpustakaan digital. Selanjutnya yaitu poin B, pemeliharaan.
yaitu perawatan rutin dan pencatatan aset secara digital. Di sini yang pertama yaitu jadwal rutin, yang kedua inventaris digital. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kang Rudi atas pemaparannya. Selanjutnya ada Humas yang akan oleh saya sendiri dijelaskan. Sebentar. Oke, yang pertama komunikasi orang tua. Kami menggunakan aplikasi sekolah yang digunakan untuk menyampaikan informasi resmi. Jadi kita sekolah kami itu menyediakan sebuah aplikasi yang menyangkut dengan setiap siswanya. Jadi orang tua bisa memantau dari mulai absensi ataupun nilai siswa. Lalu ada grup WhatsApp dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi yang lebih fleksibel untuk koordinasi sehari-hari. Seperti sekarang sudah banyak sekali grup WhatsApp yang digunakan oleh sekolah untuk mengabari sekecil hal seperti anak-anak akan pulang di pukul sekian. Harap orang tua untuk segera menjemput. Seperti itu. Lalu ada pertemuan rutin, ini wajib seperti sekolah juga mengadakan pertemuan sebagai wadah diskusi secara langsung, di mana orang tua dengan guru bisa saling memberitahu bagaimana anak di rumah dan anak di sekolah, begitu. Lalu ada kerjasama antar masyarakat dengan masyarakat, mohon maaf. Yang pertama adalah kolaborasi instansi, di mana sekolah menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan lain, pemerintah ataupun pihak swasta. Yang kedua, mengabdikan masyarakat, seperti pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan siswa dan guru, sehingga dapat menumbuhkan kepedulian sosial, serta memperkuat hubungan antara sekolah dan lingkungan sekitar. Pengabdian masyarakat ini bukan seperti mahasiswa pada umumnya ya, tapi hanya seperti gotong royong atau kebersihan kecil di lingkungan sekolah, begitu. Oke. Selanjutnya ada branding. Yang pertama ada media sosial. Melalui platform seperti Instagram, Facebook, ataupun TikTok, sekolah dapat mempublikasikan kegiatan, program unggul, serta berbagai pencapaian siswa secara luas dan cepat, sehingga dapat menarik perhatian masyarakat. Yang kedua, open house. Ini di mana pihak sekolah dapat memberikan gambaran nyata tentang suasana belajar sekaligus membangun kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, ada prestasi siswa. Ini pencapaian di bidang akademik maupun non-akademik, dapat meningkatkan reputasi sekolah dan menunjukkan kualitas pendidikan yang diberikan, sehingga mampu menarik minat calon peserta didik. Dan ini adalah poster kami, yaitu SD Cendekia Nusantara Digital, di mana unggul, berkarakter, dan berbudaya, mewujudkan sekolah dasar unggulan yang mencetak generasi cerdas, berkarakter, kreatif, mandiri, dan berbudaya di era digital. Bisa dilihat oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, seperti ini ya. Oke, terima kasih kepada Akang Teteh yang tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan terima kasih kepada pihak yang sudah menonton. SD Sekolah Cendekia Nusantara Digital berkomitmen memberikan pendidikan berkualitas yang memadukan nilai-nilai luhur, teknologi, dan kepedulian lingkungan untuk mencetak generasi unggul yang berdaya saing global dan berkarakter bangsa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.